warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini, NIM D1A020034. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia tentang enzim, yang mana saya akan membuat minyak kelapa menggunakan getah pepaya. Selamat menikmati. Bahan-bahan yang akan digunakan. Sebelum mendapatkan krim santan, kita harus memperoleh terlebih dahulu dengan cara memarut kelapa. Setelah kelapa selesai diparut, 1 kilo kelapa parut segar ditambahkan dengan 1 liter air. Kemudian setelah diperas akan didapatkan santan. Santan yang diperoleh didiamkan selama 1 jam untuk memisahkan antara krim santan dan air santan. Botol kaca. Selanjutnya, bersihkan botol kaca tersebut dengan alkohol 70% atau air hangat. Bahan yang terakhir yaitu getah pepaya yang buah berumur 2-3 bulan. Alat-alat. Suntikan tersebut bisa menampung sebesar 10 ml. Plastik. Karet gelang. Corong. Sebelum digunakan, alat-alat tersebut harus disterilkan terlebih dahulu. Setelah santan tersebut didiamkan selama 1 jam, kita akan mengambil krim santan tersebut 100 ml. Karena saya tidak memiliki gelas ukur, maka saya menggunakan suntikan. Suntikan tersebut berisi 10 ml, maka dari itu saya menggunakan 10 kali menyuntikkan ke dalam krim santan tersebut. Selanjutnya, tuang krim santan tersebut ke dalam botol menggunakan corong. Masukkan getah tersebut ke dalam botol berisikan krim santan. Catatan, 1 ml getah pepaya berisi 20 tetes. Botol pertama yaitu tanpa getah, botol kedua yaitu 1 ml getah pepaya, botol ketiga yaitu 2 ml getah pepaya, botol keempat 3 ml getah pepaya, botol kelima 4 ml getah pepaya, botol keenam 5 ml getah pepaya. Selanjutnya, tutup botol menggunakan plastik dan karet gelang. Dapat dilihat lama waktu inkubasi enzim papain pada krim santan kelapa, maka volume minyak kelapa yang dihasilkan semakin banyak. Sampai waktu inkubasi antara 19 jam sampai 21 jam dan setelah itu akan cenderung konstan. Tetapi minyak kelapa yang tidak diberi getah enzim membutuhkan waktu 2-3 hari untuk menjadi minyak kelapa. Hasil minyak setelah dipindahkan menggunakan suntikan. Minyak pertama, minyak tanpa getah, berisi volume 20 ml. Minyak yang kedua yaitu minyak 1 ml getah, berisi 20,5 ml. Minyak ketiga, minyak 2 ml getah, berisi 21 ml. Minyak yang keempat, minyak 3 ml getah, berisi 21 ml. Minyak yang kelima, minyak 4 ml getah, berisi 28 ml. Sedangkan yang terakhir, minyak 5 ml getah, berisi 30 ml. Terima kasih atas partisipasinya kepada Saudara Ferdi Tritama. Saya akan menanyai mengenai minyak yang pertama. Bagaimana rasanya? Warnanya bagaimana? Sangat suka, suka, tidak suka, sangat tidak suka. Warnanya sangat suka. Baunya bagaimana? Baunya sangat suka. Rasanya bagaimana? Rasanya suka. Saya menanyai kembali mengenai minyak yang kedua. Bagaimana warnanya? Warnanya saya tidak suka. Kenapa? Karena tidak jernih. Baunya bagaimana? Baunya saya suka. Rasanya bagaimana? Sangat suka. Terima kasih atas partisipasinya.
Terima kasih atas partisipasinya kepada saudara Aldo Badiputra. Saya akan menanyai mengenai minyak yang ketiga. Bagaimana warnanya? Sangat suka, tidak suka? Sangat suka. Baunya bagaimana? Sangat suka, Sangat suka. Rasanya bagaimana? Sangat suka, tidak suka, tidak suka? Suka. Bertanya kembali mengenai minyak yang keempat. Warnanya bagaimana? Tidak suka. Kenapa? Karena kurang jernih. Baunya bagaimana? Harum. Saya suka. Rasanya? Sangat suka. Terima kasih atas partisipasinya kepada saudari Mardiani Putri. Di sini saya akan meminta pendapat Anda tentang minyak yang keenam. Warnanya bagaimana? Sangat suka, tidak suka, atau sangat tidak suka? Warnanya jernih, saya suka. Baunya bagaimana? Baunya saya suka. Rasanya bagaimana? Rasanya saya suka. Saya akan bertanya lagi tentang minyak yang kelima. Warnanya bagaimana? Warnanya cukup jernih, saya suka. Baunya bagaimana? Baunya saya suka. Rasanya bagaimana? Rasanya saya suka. Terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah video singkat dari saya tentang cara pembuatan minyak kelapa dari getah pepaya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.